bocah malang ini terus terjebak di level 1. Gara-gara itu, setiap hari dia dihina, bahkan oleh adiknya sendiri yang jadi penyihir terhebat. Namanya Kurasaki Rai, si sulung tak berguna, tanpa bakat sedikit pun. Namun dia terus merangkak mencoba. Hingga hari mengerikan di Dungeon hampa saat semua orang dibantai habis. Dan di detik-detik terakhir, hanya dia yang tersisa. Saat bos terakhir menyiksanya hingga sekarat bersimbah darah, keajaiban sistem akhirnya tiba. Dia dianugerahi segel kemampuan terlarang membalikkan waktu. Dari titik terendah, dia memutarbalikkan seluruh dunia. Melakukan regresi penuh ke masa lalunya saat masih sangat muda. Namun kini, dia menggenggam kekuatan paling curang sejagat raya. Cahaya mentari menembus jendela, menyinari kehangatan di dalam kamar yang begitu mewah. Di atas meja makan mega, berbagai hidangan lezat pesta sudah siap disajikan. Para pelayan merayakan lolosnya Ishak ke dalam akademi kerajaan. Sembari memuji kehebatannya di usia muda, sang pengasuh dengan bangga menyajikan seluruh hidangan kesukaan Ishak. Sambil berterima kasih, Ishak Fong kecil tersenyum sangat puas. Lalu, seorang pria menyodorkan hadiah, meski Ishak sudah meminta mereka untuk tidak repot-repot. Pria itu menjelaskan bahwa putranya bisa sembuh berkat kebaikan Ishak kecil. Menerima pemberian itu, Ishak mengucapkan terima kasih. Lalu seorang bocah laki-laki berlari gembira memegang sebuah kecapi erat-erat. Berteriak ingin memainkan sebuah lagu merde untuk merayakannya. Pria itu pun memuji bahwa Jonas memang sangat berbakat memainkan alat musik tersebut. Merasa senang, Ishak memintanya mulai bermain, dan bocah itu langsung mengangguk gembira. Pemain musik cilik itu memejamkan mata, perlahan mulai memetik senar kecapinya dengan lembut. Seketika semuanya menggelap, menyisakan instrumen itu diiringi jeritan suara yang memanggil nama Jonas. Terbangun mendadak, Ishak berteriak ketakutan di kamarnya dengan napas yang memburu. Terduduk lemas di ranjang, dia berusaha menenangkan diri, menyadari semua itu hanyalah mimpi buruk. Menatap kosong ke samping, Ishak bergumam pahit bahwa ingatan masa lalu itu sangat konyol. Membayangkan hamparan salju putih itu, dia meratapi hari-hari indah yang takkan pernah bisa kembali. Langkah kaki yang mantap terdengar bergema saat dia menuruni tangga untuk melangkah pergi. Sambil melangkah mendekat, dia membuka pintu kayu besar di depannya. Saat dia masuk, seorang pria langsung menyapa hangat dan mengucapkan selamat pagi padanya. Menoleh heran, Ishak tampak sangat terkejut, bingung memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Melihat wajah pucat Ishak, Lukas cemas dan bertanya, apakah dia bermimpi buruk. Ishak menjelaskan pelan bahwa dia baru saja memimpikan kejadian sekitar 20 tahun lalu. Sambil menyodorkan keju segar, Lukas menyarankan agar dia tidak terus meratapi masa lalunya. Lalu Lukas mengingatkan tentang latihan anggar mereka yang sempat tertunda kemarin hari. Sambil fokus, Ishak mengingat masa lalunya. Tepat 20 tahun lalu saat usianya 10 tahun dan bersiap ke akademi. Penyakit flu parah tiba-tiba menyerangnya. Suasana berubah memperlihatkan sang ayah yang sedang berbicara serius dengan cendekiawan hebat dari Menara Sihir. Semua orang tahu bahwa setiap manusia terlahir membawa wadah mana unik di tubuh mereka. Namun, aliran mana milik Ishak berputar terlalu liar dan sangat rapuh. Hingga akhirnya, wadah kekuatannya hancur berkeping-keping. Meningkap kepedihan kenyataan yang selama ini diabaikan. Mana di dalam dirinya meledak bagai bendungan jebol. Langsung bertabrakan dengan energi di sekitarnya. Tabrakan dahsyat itu memicu ledakan mengerikan. Memaksa Ishak menjerit dalam keputusasaan yang mendalam. Gelombang energi liar menyapu ruangan. Menghancurkan segalanya dan menghempaskan siapa saja di dekatnya. Banyak orang terluka parah. Dan tepat saat kekacauan tampak mereda, ledakan kedua kembali terjadi. Hingga puncaknya, ledakan itu meremukkan tangan kanan adiknya, meninggalkan luka batin yang tak terhapuskan. Dengan wajah ketakutan, sang ayah merawatnya saat dia memohon untuk dikurung selamanya. Dia menginginkan tempat terisolasi tanpa ada pengunjung, agar tidak menyakiti orang lain lagi. Tiba-tiba dia terbangun sendirian di ruangan gelap, hanya duduk diam di meja. Sambil makan, dia merenung dan bertanya-tanya apakah dia baru berumur 15 tahun saat itu. Tiba-tiba, Ishak terbatuk, memperlihatkan kondisi tubuhnya yang parah. Dengan cemas, dia memanggil Lukas yang sedang berdiri membelakanginya dengan kaku. Saat melihat tangannya, Lukas menyadari darah mulai mengalir akibat radiasi mana.
Ishak menjelaskan bahwa itu adalah gejala keracunan mana karena terlalu dekat dengannya. Dia memperingatkan Lucas bahwa ini akibat mendekat dan dia butuh istirahat 1 bulan penuh. Sambil tertawa, Lucas bertanya siapa yang akan mengurusnya jika dia pergi nanti. Tanpa peduli, dia bertanya apakah Ishak tahu siapa dia sebenarnya. Lucas mengingatkan bahwa dia sudah selamat dari puluhan ledakan tanpa terluka sedikit pun. Namun Ishak tahu, dia tidak akan pernah menemukan pelayan sekuat Lucas. Menyuruhnya pergi, Ishak berkata dia ingin bermeditasi dan tidak mau diganggu sama sekali. Sambil mendoakan keberuntungan, Lucas tersenyum mengucapkan selamat tinggal yang hangat padanya. Pintu tertutup rapat, menenggelamkan ruangan dalam kegelapan yang menyiksa bagi Ishak. Kemudian dia melihat kilasan dirinya yang sedang diberi ucapan selamat. Pemandangan berubah mendadak, memperlihatkan Ishak duduk membisu di kursi yang megah. Namun seketika situasi berubah mengerikan, penuh darat dan bayangan asing mengerikan. Sambil mengamati sekelilingnya yang sunyi, dia berbisik bahwa mereka akhirnya tiba. Sambil mendongak, dia menyapa Lucas yang akhirnya kembali datang. Lucas muncul di atas meja sementara Ishak menatapnya lemas dengan wajah berlumuran darah. Lucas tersenyum ramah, tapi Ishak berteriak histeris, ketakutan melihat keanehan di depannya. Dengan mata terbelalak, dia akhirnya tersadar bahwa Lucas telah mati. Setelah memuntahkan darah, dia tidak pernah melihatnya lagi dan mendengar kematiannya dari ayahnya. Ledakan mana dahsyat kembali terjadi hari itu, membuatnya mengunci pintu kamar rapat-rapat. Kini hanya roti kering yang menemaninya di dalam kurungan yang terasa sangat lambat. Dia menyesal karena tidak menjauhkan semua orang sejak awal demi menghindari ikatan. Dia berpikir bahwa seharusnya dia memperlakukan semua orang dengan lebih dingin. Andai dia bertindak berbeda, mungkin mereka masih tersenyum bebas tanpa menderita sekarang. Tahun-tahun berlalu dengan sangat sunyi. Tumpukan roti kering menjadi saksi bisu kesendiriannya yang panjang. Demi bertahan hidup, dia mengambil sisa roti itu, sadar dia harus terus melangkah. Sambil mengunyah rotinya, dia bertekad menatap masa depan dan melupakan penyesalan masa lalu. Meski tubuhnya menua dengan sangat cepat, dia terus mengukir dinding menandai berlalunya waktu. Selama 30 tahun, dia mendalami sihir hingga tidak ada lagi buku yang tersisa. Kini hanya intuisi dan inspirasi murni yang menuntunnya mempelajari sihir lebih dalam lagi. Dia yang telah memulai jalan sunyi ini, kini siap menghadapi rintangan apapun. Di tengah dunia mana yang sepi, dia harus membangkitkan esensi kekuatan sejatinya sendiri. Beberapa tahun berlalu dan akhirnya dia menemukan petunjuk untuk menyembuhkan kutukan tubuhnya. Sambil bertanya-tanya tentang keadaan keluarganya, dia mengambil potongan roti terakhir untuk dimakan. Berbagai dokumen penelitian baru terus dikirimkan kepadanya tanpa pernah berhenti sedikit pun. Dengan mata biru tajam, dia merenungi waktu siring kerutan yang menghiasi wajah tuanya. Sambil menatap ukiran di dinding, dia menyadari usianya kini sudah mencapai 71 tahun. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di balik pintu, disusul suara asing yang memanggil namanya. Sosok itu memanggilnya kakak. Rupanya itu Jonas yang bertanya apakah dia sudah tidur. Suara itu terdengar samar dari balik pintu. Kaget, dia bertanya apa yang Jonas lakukan di sana, apa tujuan sebenarnya. Jonas kemudian bertanya, apakah dia boleh masuk, menanti jawaban di luar. Dengan kepalan tangan yang erat, Ishak menyuruhnya bicara dari sana tanpa melangkah masuk. Sambil duduk membelakangi pintu, Jonas menanyakan kabarnya selama ini. Jonas kemudian bertanya, apa Ishak tahu hari ini tepat peringatan kematian ayah mereka? Merasa penasaran, Ishak menanyakan, bagaimana ayah mereka mati, ingin tahu segalanya. Sambil memperingatkan bahwa kisahnya sangat panjang, Jonas menawarkan, apakah dia ingin mendengarnya. Ishak setuju, ingin tahu apa yang terjadi. Jonas mulai berkisar, kembali ke masa 30 tahun silam. Semua bermula dari perang suksesi berdarah antara dua pangeran pertama. Sambil bergumam pelan, dia berkata, dunia ini rasanya tempat yang menyenangkan. Dia menyimak dengan sangat saksama, meresapi setiap kata dari Jonas dengan tatapan penuh fokus. Terbayang masa lalu, Ishak kecil duduk terdiam dengan kepala tertunduk. Ishak mengakui kalau Jonas memang berbakat menyampaikan cerita dengan narasi yang bagus. Jonas pun setuju, bergumam bahwa jika dia tahu, dia pasti menjadi penyair keliling. Mengingat sulitnya hal itu, dia meratapi nasibnya yang kini hanya memiliki satu tangan.
Sambil menundukkan kepalanya, Jonas meminta maaf pada Ishak atas tragedi masa lalu. Tangan mereka saling menggenggam erat, menyalurkan kehangatan yang jujur dan menguatkan ikatan. Jonas mengungkapkan bahwa keluarga memang sempat membencinya, tapi juga sangat merindukannya. Di balik semua kebencian itu, cinta mereka pada Ishak sangatlah besar. Suaranya tercekat emosi. Jonas menegaskan bahwa mereka semua sangat mencintainya. Jonas regrets tidak menemui Ishak terakhir kali, mengungkapkan betapa dia sangat dirindukan. Bingung mendengar kata terakhir kali, Ishak mendengar Jonas mulai menceritakan pintu yang terbuka. Di tengah kecamuk perang, monster misterius muncul membawa malapetaka mengerikan. Sambil merenung, Ishak berpikir andai saja dia tiba lebih awal, mungkin semuanya akan berbeda. Melangkah mendekati pintu, jejak darah segar di lantai mengiringi lamunan pahitnya. Saat membuka pintu, dia tersentak melihat lantai yang sudah berlumuran darah. Di sana, ayahnya terbujur kaku di lantai dengan pedang menancap erat di dada. Jonas berbising, sungguh keajaiban luar biasa ayah mereka bisa bertahan bicara selama itu dalam kondisi tragis. Mengangkat tubuh ayahnya, Ishak mendekap erat dan berkata mereka tak bisa terus di sini. Dengan langkah pasti, dia mulai beranjak meninggalkan ruangan gelap penuh kepedihan itu. Sambil menggendong jasad ayahnya, dia perlahan menaiki tangga, meninggalkan kenangan buruk di belakang. Merasakan betapa ringannya tubuh sang ayah, Ishak bertanya mengapa beliau sekurus ini. Apakah kelaparan? Mendorong pintu gerbang besar, cahaya hangat matahari menyambutnya, membuka lembaran takdir baru. Wajah pucat dan lelah sang ayah yang kini tak bernyawa menandai perpisahan abadi. Di dalam aula yang hancur lebur, jasad para monster dan pengawal bergelimpangan di lantai. Di samping jasad ayahnya, dia berdiri termangu di luar kediaman saat salju mulai turun. Sambil menadahkan tangannya merasakan salju, dia berbisik lirih pada Jonas, kalau hari mulai bersalju. Karena tanah membeku keras, dia memilih menunggu musim semi tiba untuk memakamkan ayah di kuburan keluarga. Setelah melewati semua kepedihan ini, akhirnya dia pun bisa beristirahat dengan damai. Dahan pohon yang kering meranggas, kontras membentang di bawah langit biru bersih. Di salah satu dahan, selembar daun hijau kecil mulai tumbuh di dekat kupu-kupu putih. Seekor kupu-kupu putih hinggap di ujung pasak kayu, berkilau indah diterpa cahaya. Di padang rumput hijau, Ishak yang tua renta mendekati makam baru. Sambil menggenggam kristal biru, dia menatap makam itu dengan wajah serius. Dengan telapak tangan terbuka, dia menjulurkan lengannya, seolah sedang mempersembahkan sesuatu. Lalu, Ishak menciptakan bola api di tangannya, membuktikan penguasaan sihir yang luar biasa. Menatap ke langit luas, dia berbisik pada Jonas bahwa tujuannya akhirnya berhasil dicapai. Dia meremas erat kristal biru di tangannya itu. Akhirnya dia bisa mengatasi kutukan tubuh lemahnya. Tubuh ringkih Ishak tua pun lembruk ke tanah, kehilangan kesadaran atau mungkin mati. Sambil terbaring tak berdaya, dia berbisik lirih, memohon ampun atas semua dosa masa lalunya. Gerbang reruntuhan dengan pedang yang tertancap di sana menggambarkan tempat yang begitu sunyi dan pilu. Kota yang hancur total, menyisakan pemandangan kelam yang meratapi kejayaan masa lalu. Terbaring di rumput hijau, Ishak akhirnya bisa beristirahat tenang sambil menatap langit. Pancaran cahaya emas menyelimuti tubuhnya, menandakan akhir dari perjuangan panjang yang menyakitkan. Sebuah suara bergema di ruangan, menanyakan apakah sang tuan muda baru saja bermimpi buruk. Ishak mengira itu Hans, tapi dia langsung sadar kalau pria itu sudah lama tewas. Terbangun dari mimpi buruk, Ishak membuka matanya yang langsung terganggu oleh silaunya matahari. Saat bangkit, tubuhnya gemetar, pucat, dan bersimbah keringat karena ketakutan. Di sampingnya, seorang pria bertanya, apakah tidurnya kurang nyenyak. Menyadari kondisinya yang aneh, Ishak bingung, apakah ini mimpi atau kilasan memori sebelum ajalnya tiba. Dengan langkah terburu-buru, pria itu mendekat sambil terus memanggil tuan mudanya dengan cemas. Di dekat jendela, Ishak meneriaki Juna agar segera turun dari pohon karena itu sangat berbahaya. Terkejut, tuan muda itu menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Jonas, dengan senyum lebar di wajahnya, tampak santai memegang sebotol anggur di tangannya. Sambil berteriak ceria, Jonas memanggil Ishak dan melambaikan tangan dari atas pohon tinggi. Dengan mata terbelalak tidak percaya, Ishak memanggil nama Jonas sambil terus mengawasinya dari jendela.
Jonas terus bersorak gembira di atas pohon. Sedangkan Ishak hanya bisa menatapnya dengan perasaan cemas. Dia menyandarkan tubuhnya keluar jendela, mulai menyadari bahwa semua ini nyata dan bukan mimpi. Ishak akhirnya sadar, dia telah kembali ke masa lalu dan siap memulai takdir barunya. Di dunia sunyi di mana hanya ada dia dan mana, dia harus membangkitkan jati diri sejatinya, melepaskan sebuah keraguan dan beban masa lalu. Dia akhirnya berhasil memutus rantai yang mengekangnya. Pada akhirnya, kekuatan sejatinya terbangun dan dia menemukan tujuan hidup baru. With a determined look, Ishak is ready for whatever comes in his new life. Di dalam kamar, para pelayan sibuk merapikan kekacauan akibat amukan emosi dari sang tuan muda. Sambil melangkah masuk, seorang pelayan berbisik bahwa sifat sensitif tuan muda makin parah gara-gara penyakitnya itu. Mendengar keluhan lancang itu, Hans langsung tersulut emosi dan berniat memberi mereka semua pelajaran berharga. Namun sebuah tangan tiba-tiba menahan lengan Hans, memperingatkan bahwa tindakannya sudah lebih dari cukup. Menatap Hans, sang tuan muda dengan tenang berkata bahwa gosip orang-orang itu memang tidak salah. Menyuruh Hans mundur, tuan muda memperingatkan bahwa mendekatinya hanya akan membuat pria itu terluka lagi. Dengan tatapan mendalam, Hans merenungkan ucapan tuan mudanya sembari memikirkan nasib buruk sang tuan. Sambil berlutut, Hans menatap lurus tuan mudanya. Dia menegaskan bahwa tuannya telah keliru. Hans kembali meyakinkan bahwa dia akan selalu setia mendampingi sang tuan muda melewati masa-masa sulit yang menyiksa ini. Hans berjanji bahwa begitu semua badai kehidupan ini berlalu, masa kelam ini pasti terlupakan. Sambil tersenyum tulus, Hans membahas masa depan. Tanpa tahu akhir hidupnya akan hancur dalam ledakan tragis. Di dalam kastil, sesosok jasad tergeletak di lantai. Bukti tragis dari akhir mereka yang peduli padaku. Meratapi semua ini, aku sadar, akulah penyebab utama dari setiap kematian tragis mereka. Kilas balik masa kecilku yang bahagia terasa sangat menyakitkan jika dibanding kenyataan pahit sekarang. Menatap hamparan luar, aku memantapkan keputusan sulit ini, lalu memalingkan pandanganku tepat ke arah Hans. Sebagai tanda mengerti, Hans tersenyum tipis dan mendengarkan perkataanku dengan sangat serius. Dia membalikkan badannya, patuh pada perintahku, lalu mulai melangkah pergi menjauh dariku. Dengan penuh amarah, aku berteriak padanya untuk pergi dari hadapanku sekarang juga. Aku merenung, mengusirnya pergi adalah satu-satunya keputusan terbaik yang bisa kuambil. Sambil mengepalkan tangan, aku tahu berada di dekatku hanya akan mendatangkan bahaya bagi mereka. Gema langkah kaki Hans perlahan menjauh, menandakan kepergiannya dari ruangan ini. Di hari lain, Hans memohon agar aku tidak menanggung seluruh beban berat ini sendirian. Menunjukkan kepercayaannya, Hans berkata terkadang kita memang harus menaruh iman pada orang lain. Aku mulai ragu, kata-kata hangat itu terasa samar, bagai mimpi indah yang menguap. Menyentuh wajahku sendiri, rasa perih menjalar, memaksaku mengingat kembali kejadian mengerikan itu. Sambil menahan rasa sakit, aku bertanya-tanya, apakah penderitaan nyata ini hanyalah mimpi? Terbayang kematian tragis mereka, aku berlutut di tengah hutan meratapi masa laluku. Mengenang masa lalu yang indah, rasanya realitas kejam saat ini sudah tidak berarti lagi. Dengan TEKAD bulat, aku bersumpah bahwa ledakan mana mengerikan ini tidak boleh terjadi lagi. Jauh sebelum ini, ada seseorang yang menderita sepertiku. Sigfon, penyihir legendaris tingkat 10, yang tak lain adalah kakek buyutku sendiri. Saat hidupku hancur tanpa apa-apa, aku menemukan catatan rahasia yang ditinggalkan oleh mendiang ayahku. Setelah mempelajari semuanya, aku menemukan cara ajaib untuk menyembuhkan kondisi tubuh cacatku ini. Menatap ukiran Ron ini, aku tahu inilah satu-satunya solusi dari segala penderitaanku selama ini. Melalui penelitian rumit, terciptalah pola unik yang menjadi batu run berharga ini. Mengingat betapa tidak berdayanya aku dulu, tanganku gemetar. Namun sekarang, bagiku yang telah bangkit, semuanya terasa mudah. Demi mencegah ledakan mana, wadah dalam tubuhku harus mampu menahan aliran sirkulasi konstan. Sayangnya, manaku berputar terlalu cepat hingga wadah rapuh ini tidak sanggup menahannya. Orang biasa pasti langsung mati jika wadahnya hancur. Namun uniknya wadahku selalu pulih seperti semula. Semuanya kembali normal.
Itulah kenapa aku sanggup meledak 10 atau 20 kali tanpa mati. Sambil memegang batu rune, aku berencana merusak jalur manaku sendiri secara sengaja. Di NJR, menghantam area rusak itu terus-menerus. Proses gila ini pun akhirnya dimulai. Jalur baru akan terbuka, memecah dan menjinakkan energi mana liar yang mengamuk di tubuhku. Tapi peluangnya sangat kecil. Dulu, aku baru berhasil melakukannya tepat sebelum ajalku menjemput. Percikan api kecil ini adalah bukti mutlak keberhasilanku. Sambil menahan napas cemas, aku berharap metode ini berhasil lagi. Api kecil menyala di tanganku, mengonfirmasi kalau metode berbahaya ini berhasil. Api itu mendadak membesar, mengejutkanku. Aku terbelalak tak percaya menyaksikan kekuatan luar biasa di depanku. Terkejut setengah mati, aku merasakan energinya. Api jenis apa sebenarnya ini? Seketika, aliran mana mulai tersusun kembali, membentuk pusaran energi yang baru. Aku bisa merasakan hangatnya, mana mulai mengalir deras ke seluruh penjuru tubuhku. Dengan napas yang lebih tenang, aku mengamati hasil dari pertaruhan nyawa ini. Sambil menggenggam erat batu rune, aku terus meresapi sensasi luapan kekuatan mana. Api di tanganku tumbuh semakin kuat, membuktikan keefektifan metode luar biasa ini. Luar biasa, jalur manaku kini telah bertambah menjadi 3, persis seperti yang kuimpikan. Hanya dengan 3 jalur sihir sempit ini, dia memaksakan diri merapalkan 3 mantra. Rencana kasarnya berhasil, tapi dia tahu, ini bahkan belum mendekati tujuan akhirnya. Sambil menahan lelah, dia ingat misi utamanya adalah menghentikan ledakan mengerikan itu. Namun, 3 jalur saja tidak cukup, dia butuh jauh lebih banyak. Dia harus mengalirkan lebih banyak sihir demi meringankan beban wadah tubuhnya yang rapuh. Sebelum saat itu tiba, dia harus terus merangkak maju merancang masa depan. Sembari menggenggam rune, dia sadar hidupnya terlalu berbahaya untuk mendekati siapapun. Meninggalkan kastil di bawah sinaran rembulan, tidak ada satupun jiwa di sekitarnya. Di saat lain, pelayan setianya, Hans, datang mengabarkan bahwa makan malam telah siap. Meski roti gandum kesukaannya disajikan, sang tuan muda justru memintanya segera pergi. Khawatir akan kondisi fisik tuannya, Hans memohon agar dia makan barang sesuap saja. Pelayan setia itu bersikeras tidak akan pergi sebelum melihat tuannya menyentuh makanan. Di dekat perapian, sang tuan muda menanyakan umur Hans, yang ternyata baru 12 tahun. Di usia semuda itu, wajar jika dia bersikap manja, begitu pikir Hans. Sambil mengambil roti, dia bertanya, apakah juru masak yang membuatnya, karena sudah lama tidak memakannya. Hans tersenyum lega, akhirnya melihat sang tuan muda yang lemah mau mengisi perutnya. Namun sang tuan muda heran, karena tidak melihat sang juru masak seharian ini. Hans menjawab bahwa putranya menderita pneumonia, sehingga wanita itu harus segera pulang ke rumah. Mengingat nasib malang juru masak, Hans berharap segalanya akan segera membaik. Diiringi suara kayu terbakar, Hans berdiri membisu, menunggu pertanyaan tuannya selanjutnya. Tuan muda hanya menatap tajam, membaca semua kekhawatiran pelayannya. Dengan suara lelah, dia bertanya, apakah hanya Hun yang menderita pneumonia? Seketika, raut wajah Hans berubah menjadi sangat tegang dan serius. Dia mengungkap rahasia kelam, bahwa seluruh anak di desa tertular penyakit mematikan itu. Mendengarnya, sang tuan muda tertegun, menyadari badai mengerikan yang sedang mendekat. Di bawah bayang rembulan, ingatan kelam tentang tragedi desa Black Ghost kembali berputar. Akibat wabah itu, sang juru masak kehilangan putranya dan hidup tersiksa hingga ajal menjemput. Saat tubuhnya terjatuh menyongsong maut di masa lalu, dia justru merasa lega bisa pergi mendahului penderitaan mereka. Dia tidak ingin membiarkan wanita itu merasakan penderitaan hebat itu lagi. Dia pun teringat bahwa dalang di balik wabah mematikan ini sebenarnya sangat jelas. Dari meja makannya yang dingin, dia memanggil Hans yang langsung berbalik dengan patuh. Sembari mencondongkan tubuh, dia bertanya monster apa yang baru-baru ini berhasil mereka taklukkan. Malam dingin mencekam, rembulan pucat tampak menerangi hutan salju yang sunyi sepi. Seekor rusa melintasi hutan salju menikmati keheningan, sebelum tiba-tiba menoleh karena merasakan sesuatu yang aneh. Sebelum sempat bereaksi, ledakan api dahsyat menyembur memaksa hewan itu melompat panik, menyelamatkan diri. Berlari sekencang mungkin menghindari maut, rusa itu langsung menghilang di balik kegelapan hutan. Menatap sisa api di tangannya, dia mengutuk kecerobohan kekuatannya yang masih belum stabil.
Sambil memadamkan bara, dia mengira bayangan yang melintas tadi adalah seekor serigala buas. Berjalan tertatih menerobos salju dingin. Dia menemukan papan petunjuk usang menuju desa Black Goose. Kembali ke kastil dengan tubuh lelah. Dia mendesak Hans menjelaskan detail monster yang dibasmi. Hans mengaku tidak melihatnya langsung. Tapi menara penyihir serakah segera memborong seluruh sisa jasadnya. Namun setelah mengingat-ingat kembali, Hans mengaku sempat mencuri pandang ke arah bangkai monster itu. Menurut kesaksian Hans, wujudnya mengerikan mirip laba-laba raksasa berbulu keperakan yang sangat langka. Setelah meneliti tumpukan buku, sang tuan muda menyadari monster itu adalah laba-laba musim dingin. Secara individu mereka lemah, namun reproduksi kilat mereka bisa memicu bencana kelaparan bagi seluruh desa. Bahaya terbesar, dia sadar, ada pada mana yang terpancar itu. Terpapar mana ini terlalu lama memicu racun mematikan yang menyumbat tenggorokan. Di dalam hutan, tuan muda menemukan tanaman obat yang bersinar redup. Dia yakin anak-anak desa itu keracunan mana dari laba-laba musim dingin. Memasukkan tanaman itu ke ember, dia bersiap untuk meracik obatnya. Saat itu, pengetahuan tentang racun mana sangat minim, sering dikira pneumonia biasa. Dengan tanaman obat sebanyak ini, dia yakin ini cukup untuk meredakan gejala sakit anak-anak itu. Sadar ini hanyalah solusi sementara. Dia terus berjalan menembus hutan demi mencari penawar yang tuntas. Dia tahu sarang laba-laba musim dingin itu harus segera dihancurkan. Dia ingin meminta bantuan orang tuanya, tapi mereka sangat sibuk. Ayahnya bertarung di benteng perbatasan, sementara ibunya menjelajahi benua demi mencari obat penawar untuk dirinya yang lemah. Jika dia hanya menunggu mereka, nyawa Hunter tidak akan bisa terselamatkan. Keadaan beralih ke desa, yang tampak sangat damai di bawah cahaya bulan. Di dalam gubuk sederhana, sang juru masak terduduk lemas di tepi ranjang. Pikiran buruk terus menghantuinya selagi dia menunggu dengan rasa cemas luar biasa. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Dia segera berbalik untuk membukanya sambil bertanya siapa di luar. Saat pintu terbuka, sang juru masak terkejut melihat tuan muda berdiri di sana. Tuan muda berkata dia terlihat sangat lelah, membuat wanita itu langsung tertegun. Dia bertanya apa yang membawanya kemari, apakah ada masalah besar di kediaman utama. Dia menyadari tubuh tuan muda penuh dengan tanah kotor. Tuan muda hanya terdiam, menatapnya beberapa saat. Dia menjelaskan bahwa wanita itu sudah berhari-hari tidak bekerja. Jadi dia datang untuk memeriksanya sendiri. Juru masak melarangnya masuk, khawatir tuan muda tertular pneumonia yang sedang diderita oleh anaknya. Dia menyodorkan sekantong tanaman obat, membuat wanita itu menatapnya penuh tanda tanya. Dia berkata ini seharusnya cukup. Sang juru masak menerima kantong itu dengan bingung. Dia bertanya apa isi kantong itu, dan tuan muda menjawab bahwa itu adalah tanaman obat. Dia menjelaskan obat itu harus ditumbuk halus menjadi pasta, lalu direbus untuk diminumkan kepada Hunter. Di dalam kamar, dia menatap iba ke arah Hunter yang terbaring lemah tak berdaya. Dia melihat bintik-bintik biru di kulitnya, tanda jelas dari keracunan mana. Memanggil nama Hunter perlahan, dia bertanya, apakah bocah itu bisa mendengar suaranya? Hunter kecil mengerjapkan mata tanda mendengar. Sambil ketakutan, dia memohon agar Ishak tidak mengusir ibunya pergi. Sang juru masak merasa bersalah, karena telah melalaikan tugasnya demi merawat anaknya yang sekarat. Tuan muda menegaskan bahwa dia tidak akan pernah mengusir juru masak itu. Mengusap kepala Hunter, dia berkata ibunya adalah satu-satunya orang yang memberinya roti lezat. Meminta Hunter untuk fokus memulihkan diri saja. Tuan muda berusaha menenangkan hatinya yang cemas. Kembali ke hutan, tuan muda bersama seorang pria mendekati gua yang selama ini dia cari-cari. Sang pria membenarkan bahwa gua kapur itu sangatlah gelap gulita. Berterima kasih. Tuan muda mengambil lentera itu dan berkata akan melanjutkan sisanya sendirian. Pria itu memperingatkan agar berhati-hati karena banyak orang telah lenyap tanpa jejak di sekitar sini. Tuan muda kembali mengucapkan terima kasih atas peringatan tulus tersebut. Tuan muda tahu laba-laba musim dingin menyukai tempat lembab seperti gua kapur. Ini adalah satu-satunya gua kapur di sekitar sini, jadi disinilah sarang utama mereka berada. Sebelum melangkah masuk, dia memutuskan untuk melakukan beberapa persiapan krusial. Dengan membentuk sistem sirkulasi mana baru, dia bisa merapal 3 sihir sekaligus secara bersamaan.
Dia mampu menghasilkan daya setara sihir kelas 2. Meski kemampuannya saat ini masih sangat terbatas. Dia tahu, sekali saja melampaui batas, wadah tubuhnya akan langsung hancur. Tanpa tahu jumlah laba-laba musim dingin di dalam, dia tidak boleh gegabah memakai sihir. Satu-satunya jalan adalah tanaman itu. Beruntung, dia menemukan belladonna es dengan buah beri birunya. Biasanya, buah beri ini diincerkan untuk efek kelumpuhan atau bius. Namun bagi laba laba itu, racun ini adalah maut yang mematikan. Sangat ironis, mereka hidup berdampingan dengan racun mematikan sendiri. Dia pun mulai memetik beri itu. Di bawah terik matahari hutan, dia terus mengumpulkan buah itu sambil mendesah berat. Sambil menahan pahit, dia menyesal tidak membawa sarung tangan karena tanaman ini sangat kuat. Persiapan dirasa sudah cukup. Lagi pula rune pelindung sudah dia buat sebelumnya di kastil. Mari kita mulai, bisiknya pada diri sendiri, bersiap melangkah ke dalam gua. Melangkah masuk gua, dia berjalan sangat hati-hati dengan lentera di tangannya. Gema langkah kakinya terdengar jelas saat dia berjalan makin jauh ke kegelapan. Menatap ke dasar yang gelap, dia tahu mati di tempat seperti ini hanya akan sia-sia. Jalurnya ternyata mengarah ke bawah tanah. Dia harus mencari cara untuk bisa turun. Beruntung, matanya menangkap sebuah tangga tua dari kayu dan jalinan tali. Dengan tatapan penuh tekad, dia memantapkan diri untuk segera turun. Sambil menggenggam erat tangga kayu itu, dia mulai turun perlahan ke kegelapan. Begitu menapakkan kaki di dasar, dia mendesah lega. Namun tatapannya langsung menegang menyadari dia di tempat yang tepat. Di dasar gua ini, berserakan mayat-mayat yang mengering layaknya mumi di atas tanah. Mengerikan, seluruh cairan tubuh mereka tampak habis disedot tanpa sisa sama sekali. Melihat serpihan tulang manusia, dia curiga ini adalah jasad dari orang-orang yang hilang. Tiba-tiba, suara gesekan di atas kepalanya langsung membuatnya tersentak. Cahaya langsung menyala di tangannya, dia merunduk bersiap untuk bertarung sengit. Sambil menatap pijat itu, dia memusatkan sisa mana untuk serangan berikutnya. Dua tembakan api melesat, menerangi sisi gua dan memperlihatkan monster di kegelapan. Laba-laba itu mundur menghindari api, setidaknya ini bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Dia harus bertindak cepat sebelum kawanan monster itu menyerangnya bersamaan. Sambil merapikan topengnya, dia bersiap menghadapi pertarungan hidup dan mati ini. Dia segera memasukkan tanaman belladonna es ke wadah untuk meracik racunnya. Sambil berjongkok, tuan muda ini meramu tanaman itu dengan saksama. Pandangannya terfokus penuh pada wadah obat di depannya. Dengan jentikan sihir api, dia membakar herba tersebut untuk memulai proses penguapan. Asap hijau pekat menyebar cepat memenuhi gua, menjangkau kawanan laba-laba. Merasakan efek racun yang mematikan, monster-monster itu mulai mundur ketakutan. Kini perburuan sesungguhnya dimulai, dan sang tuan muda sudah bersiap menyerang. Dia menatap tajam ke depan, bersiap menghabisi kawanan monster itu. Di sebuah ruangan luas, sang penguasa tampak sangat serius di hadapan tumpukan buku. Saat sedang sibuk menulis, sayup-sayup terdengar teriakan warga yang menanyakan kerjanya selama ini. Dia menoleh dan melihat ke arah jendela, penasaran dengan keributan di luar sana. Di luar, kerumunan warga berdebat panas, saling memperingatkan kemarahan sang bangsawan agung. Namun teriakan makin keras, dan seorang pria berani mempertanyakan tanggung jawab sang penguasa. Mereka meneriaki jendela kamarnya, memprotes kegagalannya dalam melindungi rakyat jelata. Pria itu berteriak menanyakan kenapa desa Black Ghost ditinggalkan, menuntut penjelasan nyata. Memunggungi jendela kamarnya, dia bergumam kesal, karena suara bising warga sangat mengganggu ketenangannya. Kembali duduk, dia sempat berpikir untuk menutup rapat jendela itu agar ocehan mereka lenyap. Atau mungkin akan jauh lebih tenang jika dia pindah ke tempat di bawah tanah saja. Dia pikir di bawah sana akan jauh lebih tenang tanpa gangguan orang. Tempat sempurna meneliti kondisi fisik aneh. Melihat dinding itu, dia berencana memakai dimisitrium, mineral kuat penahan sihir untuk meredam ledakan besar. Sambil berbalik, dia menanyakan pendapat Hans tentang ide gila ini, sangat berharap ada jawaban. Namun, ruangan itu ternyata benar-benar kosong. Dia sadar Hans sudah pergi, membuatnya kembali terdiam melamun. Meratapi nasibnya, dia tertegul dan bertanya-tanya kemana Hans pergi. Lalu dia teringat suatu hal penting, bahwa Hans memang sedang tidak ada.
Kini dia kembali terduduk sendirian, menulis dalam kesunyian ruangan besar itu. Kembali menggoreskan pena bulu, tatapannya begitu tajam dan fokus penuh pada lembar penelitian. Matanya terlihat sayu, masih tenggelam dalam lamunan panjang. Dia menulis lagi, hanya suara gesekan pena di atas kertas yang menemani kesunyiannya. Dengan tangan yang terus bergerak dan mata terfokus, dia tampak menulis tanpa henti sama sekali. Hari mulai gelap, namun dia masih setia di meja yang penuh tumpukan kertas. Suasana mendadak berubah. Kini dia berada di dalam gua es dingin dengan uap membeku dari tanah. Duduk di dekat api unggun, dia menatap kobaran hangat dengan perlengkapan bertualang di sisinya. Dia bergumam bahwa kenangan masa lalu yang pahit ini selalu saja menghantui pikirannya. Targetnya kali ini adalah laba-laba musim dingin, dan Belladonna beku adalah senjata andalannya. Racun itu tidak bisa langsung dia oleskan begitu saja pada makhluk tersebut, melainkan harus dibakar agar asap beracunnya menyebar. Perlahan dia menutupi wajahnya dengan kain basah. Dia harus menyaring udara karena tubuhnya tidak kebal terhadap racun mematikan ini. Dengan sisa mana yang ada, dia langsung menetralisir sisa racun di dalam tubuhnya. Dia menciptakan bola api kecil, memadatkannya, lalu melemparkannya tepat ke sasaran. Mengamankan area sekitar, dia kembali merapal sihir elemen api. Mengendalikan kobaran demi melancarkan rencananya. 3 mantra dirapal sekaligus lewat 3 sirkuit mana, teknik yang disebut multicasting. Sambil mengacungkan jarinya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kawanan laba-laba yang malang. Satu ledakan api dahsyat langsung meluluh lantakkan seluruh area tersebut, memicu dentuman hebat dan menyebarkan api ke segala penjuru. Dia melangkah tenang menembus kobaran api, melihat monster-monster itu melemah. Memperhatikan sekeliling dengan tatapan dingin. Dia yakin semua taktiknya berjalan sempurna. Tapi tunggu, kawanan laba-laba itu mendadak berlari menuju satu titik yang sama. Berpikir cepat, dia sadar pasti ada sumber air di sana. Terus mengawasi gerak-gerik mereka. Dia terus melangkah mantap melintasi tanah membara, menerobos wilayah musuh. Monster-monster itu akhirnya tumbang dan hangus menjadi abu di tengah kobaran. Dalam hati, dia merasa serangan apinya sudah cukup bagus. Tapi kepulan asap tebal ini mulai mencekik leher dan udaranya semakin panas. Dia harus bergerak cepat mengakhiri semuanya sebelum asap beracun itu melumpuhkannya. Suasana kini berpindah ke area gua es gelap dengan stalaktit tajam bergelantungan. Melangkah menyusuri kegelapan berbekal cahaya di depan, dia mengikuti aliran sungai membeku. Berdiri di ruang es itu, dia bergumam betapa menusuknya rasa dingin ini. Tanpa mantel hangat yang tersisa, dia terpaksa melangkah di atas es dingin. Suhu udara rupanya sudah turun drastis hingga membekukan seluruh genangan air. Sangat dingin. Tiba-tiba dia berhenti dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ada sesuatu yang terasa sangat ganjil dari dalam gua ini. Saat mendongak, dia tertegun melihat ribuan telur anak yang jumlahnya tak terhitung. Melihat tumpukan telur itu, bulu kuduknya merinding memikirkan monster apa yang melahirkannya. Suara keras tiba-tiba bergema, membuatnya tersentak dan langsung berbalik dengan rasa panik. Melangkah perlahan, dia mendengar desis aneh, sesuatu sedang mengintainya dari kegelapan. Dia menoleh, menembus kegelapan gua, sesuatu yang mengeluarkan suara aneh sedang mendekat cepat. Sambil menggenggam lentera pemandu jalan, gema langkah kaki asing membuktikan ada monster di sana. Dia menciptakan bola api di tangannya, bersiap menghadapi ancaman yang mendekat. Tanpa ragu, dia melemparkan bola api itu ke depan, menerangi sisi gua yang gelap gulita. Ledakan api menghantam dinding gua, menyebar luas, dan seketika menyingkap sosok monster mengerikan. Berdiri gemetar di atas es, dia melirik ke samping, menatap bahaya maut yang perlahan mendekat. Dengan panik, dia melihat monster raksasa menampakkan wujudnya dan merayap ke arahnya. Tubuhnya kaku ketakutan. Matanya yang biru menatap monster itu dengan rasa ngeri luar biasa. Monster itu menyerang secepat kilat, memaksanya melempar diri ke samping demi menghindari maut. Tersungkur keras ke tanah dingin, dia mengerang kesakitan menahan hantaman yang begitu kuat. Situasi makin genting. Bangkit dengan amarah, dia benci rasa lemah yang terus menyiksa dirinya ini. Di tengah keputusasaannya, dia mengenali monster itu. Itulah sang ratu laba-laba musim dingin, monster paling mematikan di wilayah ini. Berbeda dari jenis lainnya, dia kebal api dan memancarkan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Sabetan maut monster itu
Hampir mengenainya, dia terpaksa mundur dengan sisa-sisa tenaganya. Melompat mundur, dia bersusah payah menghindari hantaman telak dari sang ratu laba-laba. Dia membalas dengan bola api, menghantam telak tubuh monster itu. Berusaha membakar monster kejam itu, namun serangannya sia-sia saja. Dia sadar sihir apinya tidak mempan sama sekali. Ini adalah malapetaka besar bagi dirinya. Sambil memutar otak, dia bersyukur monster lamban itu memberinya sedikit celah untuk bertahan hidup. Rasa mual menyerang, dia mengerang lirih. Fisiknya yang lemah kini mulai mencapai batas maksimal. Sangat wajar jika tubuhnya hancur. Dia hanyalah bocah 12 tahun yang menggunakan sihir semalaman suntuk. Sang ratu laba-laba merangsek. Dia harus bergerak cepat agar tidak remuk dihantam serangan mematikan dari monster tersebut. Berhenti sejenak untuk bernapas. Dia mencoba menenangkan pikiran di tengah kepungan adrenalin pertempuran. Dia teringat kembali kehangatan roti gandum yang pernah diberikan oleh Hans. Roti itu terasa sangat lezat. Bisa memakan roti gandum lembut di utara yang gersang ini adalah kebaikan tulus dari sang perawat. Tersungkur di tanah, dia merasakan hantaman dahsyat yang meluncur keras tepat dari atas kepalanya. Sambil bangkit penuh amarah, rasa tidak berdaya yang terus menghantuinya ini benar-benar membuatnya muak. Menatap sang monster, dia berhadapan langsung dengan sosok raksasa ratu laba-laba musim dingin. Kebal terhadap elemen api, dia menyebarkan hawa dingin mengerikan yang sanggup membekukan apapun. Lewat satu serangan telak, monster itu menyerang dan aku melompat mundur, nyaris mati. Melompat ke samping, aku menghindari hantaman itu, sementara api berkobar di sekitarku. Tepat sasaran, bola api yang kulemparkan meledak dahsyat saat menghantamnya. Melihat hantaman itu, aku menyadari bola apiku tidak membakar tubuhnya seperti monster lain. Ini gawat. Setidaknya monster ini tidak terlalu lincah, itu satu-satunya keberuntunganku saat ini. Sambil mengerang kesakitan, aku sadar tubuh level 1ku ini sudah mencapai batasnya. Rasa lelah menyiksaku, seluruh tubuhku terasa hancur tak bertenaga. Setelah aku bertarung semalaman suntuk, ratu laba-laba itu kembali menerjangku. Aku berguling, menghindari hantaman, mematikan lainnya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Siap melanjutkan pertarungan maut ini, meski sekarat. Pikiranku melayang, teringat kembali kelezatan roti gandum hangat yang pernah diberikan Hans dahulu. Di utara yang gersang ini, aku bisa makan roti empuk berkat kebaikan pengasuhku. Monster itu menjerit nyaring, mencabik udara dengan cakar-cakarnya yang tajam. Suaranya menggema di gua. Aku bersiap menahan rasa sakit. Tahu aku harus bertahan demi serangan berikutnya. Mengingat segala keterbatasanku, aku tidak boleh gagal sekarang. Sisa manaku sudah tidak cukup lagi untuk menciptakan bola api yang mematikan. Seketika, aku memutuskan membuang taktik jarak jauh. Saatnya menyiapkan sebuah rencana baru yang berbeda. Sambil menciptakan bola api baru, aku tersenyum, menyadari dayanya jauh lebih dahsyat dari biasanya. Kupusatkan seluruh energi, memadatkan sisa kekuatan sihirku, menyiapkan serangan terkuat. Aku menahan mantra ini dan memadatkannya lebih dalam. Merasakan aliran kekuatan di kedua tanganku. Ini hampir selesai. Sambil berteriak menyuruh monster itu mati. Kulemparkan sihir tersebut dengan seluruh sisa tenaga terakhirku. Kenang ratu laba-laba itu menggelepar. Tubuh raksasanya meliuk menahan sakit. Daya seranganku sangat luar biasa. Kupandangi monster itu yang hancur akibat seranganku. Dan pendar di mataku kini semakin menajam. Monster itu menjerit kesakitan di depanku sementara sihir biru mulai menyelimuti tubuhnya. Sesosok monster mengerikan muncul, memancarkan energi biru yang sangat pekat dan kuat. Dengan serangan kilat ia menerjang maju, menunjukkan kepuasan mutlak dalam pertarungan ini. Merasa terjebak, aku berusaha keras menarik lenganku. Namun kekuatan dahsyat itu membuatku tak berkutik. Energi biru merambat menyelimuti tanganku, mengunci seluruh gerakanku sepenuhnya. Pertahananku runtuh, kesadaranku perlahan menghilang, dan tubuhku mati rasa sepenuhnya. Lalu, aku terjatuh dari atas. Kulihat monster itu masih mendominasi tempat yang mengerikan ini. Aku terkapar tak berdaya di tanah selagi monster itu memamerkan kekuatannya. Di dekatku, sebuah kristal bersinar terang, memancarkan sumber energi misterius tersebut. Melayang bebas, kristal itu menunjukkan daya magis besar dengan energi biru meluas. Terbangun dengan kepala pusing, aku bertanya-tanya di mana aku berada. Setibanya di sana,
Kudengar suara cemas pengasuhku menanyakan keberadaan tuan muda. Lalu Hans menyahut kesal, bingung mengapa pengasuh tidak tahu aku ketambang terbengkalai. Pengasuhku berdalih, ia benar-benar tidak tahu, karena pemburu desa yang memanduku pergi berburu. Mengingat kembali kejadian itu, aku berhasil membunuh Ratu Laba-Laba sebelum pingsan karena kepalaku terbentur. Begitu kembali ke desa, kulihat Hans sudah menunggu dengan tidak sabar di gerbang. Hans membantuku berjalan sambil berkata, aku tertidur di sana karena kelelahan. Saat di ranjang, tubuhku sudah pulih sepenuhnya karena mereka melakukan semua perintahku. Melihat tuan muda, Hans teringat betapa baik hatinya meski selalu ditindas. Sambil berbaring, dia mendengar semuanya. Sedikit malu dengan situasi canggung ini, dia memanggil Hans, membuatnya terkejut dan bertanya apakah dia sudah bangun. Saat ditanya berapa lama dia tertidur, Hans menjawab bahwa dia pingsan setengah hari. Sang pengasuh langsung marah, mempertanyakan kenapa dia harus berjuang sendirian. Beralasan, dia mengaku terjatuh saat sedang mengumpulkan tanaman obat. Karena Hinder sudah membaik, dia berbohong agar mereka tidak perlu khawatir lagi. Merasa lega, dia memutuskan merahasiakan keracunan mana itu. Sementara di tambang, dua pekerja terkejut melihat bangkai laba-laba berserakan. Sang pengasuh penasaran dari mana dia tahu soal obat itu, dan dia menjawab hanya membaca buku. Hans bertanya, apakah mereka akan pergi? Namun dia mengingatkan bahwa di luar sedang turun salju. Dia memperingatkan Hans bahwa membiarkan mansion ini kosong bukanlah ide yang baik. Sambil menyerahkan keranjang, sang pengasuh memberikan apel untuk bekal perjalanan Hans. Menyerahkan apel itu, Hans berkata para warga desa mengirimnya sebagai rasa terima kasih. Sambil mengambil salah satu apel, dia tampak merenung, memikirkan sesuatu. Dia menyarankan agar pengasuh mengambil libur seminggu lagi demi kesembuhan total Hinder. Khawatir, sang pengasuh cemas jika kepala pelayan yang kejam akan mengetahuinya. Ketidakpastian soal izin libur itu membuat Hans dan sang pengasuh merasa sangat bingung. Lalu dia meminta sang pengasuh membuat selai dari semua apel itu. Selain selai apel, dia juga meminta disiapkan roti gandum saat dia kembali nanti. Sambil tersenyum, sang pengasuh merasa lega atas kebaikan tak terduga itu. Sebagai saran tambahan, dia juga menawarkan ide untuk membuat pai apel. Saat malam tiba, ide membuat pai terdengar sangat luar biasa. Seminggu pun berlalu, dan matahari kini bersinar sangat terik di langit yang bersih. Seorang pemuda berjalan melewati halaman bangunan megah itu di hari yang begitu damai. Saat menggerakkan lengannya, dia merasakan sensasi aneh yang mulai bangkit. Sambil berlari kencang, dia baru menyadari bahwa waktu seminggu telah berlalu. Menyadari adanya perubahan, dia melihat fisiknya kini perlahan-lahan mulai berubah. Sirkuit mana di tubuhnya kini telah bertambah menjadi 4 sirkuit. Tubuhnya kini sudah stabil, bahkan dia bisa merapalkan 4 sihir sekaligus. Sambil berlari, dia sadar pertarungan maut melawan laba-laba itu justru membuatnya jauh lebih kuat. Dalam menggunakan sihir, dia tahu bahwa pemahaman dan intuisi adalah segalanya. Proses ini sangat menguras energi mental. Jika fisiknya hancur, maka pikirannya pun akan ikut tumbang. Energi mental ini memulihkan stamina fisik, mempercepat proses penyembuhan tubuhnya. Dia mencapai batas mentalnya begitu cepat hanya karena kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Di kehidupan sebelumnya, Lucas selalu melatih ketahanan fisiknya dengan sangat keras. Lucas selalu tersenyum lembut saat mengawasi seluruh proses latihan keras itu. Sambil mengepalkan tangannya, dia merasakan perubahan besar yang sedang terjadi di tubuhnya. Tiba-tiba sang pelayan datang, memanggil tuan muda untuk urusan yang sangat penting. Dua pria asing tiba untuk melakukan pemeriksaan rutin. Sementara kepala pelayan angkuh bernama Schiller datang langsung untuk mengawasinya. Pria berkacamata itu menyapa dengan dingin, menanyakan bagaimana kondisi tubuh sang tuan muda. Duduk di halaman tengah, dokter kiriman ayahnya yang tidak peduli itu mulai melakukan pemeriksaan. Meski terkenal, dokter sombong ini tidak pernah paham kondisi tubuh unik sang tuan muda. Dokter itu meremehkannya, menyebut tubuhnya baik-baik saja dan tampak sangat sehat. Bicara dalam hati, dia sadar dokter itu hanya membuat kesimpulan asal-asalan saja. Saat membuka tasnya, dokter itu menunjukkan ramuan yang disebut panacea. Ramuan panacea ini menstabilkan aliran mana, membuatnya sangat berguna. Sambil memegang ramuan itu,
Dia teringat ayahnya yang selalu memberikan yang terbaik. Biasanya, ramuan Panacea dikenal sebagai obat dewa dengan banyak khasiat. Ada yang menggunakannya sebagai stimulan energi, ada juga peningkat stamina. Tapi ada kekeliruan besar, karena efek aslinya adalah merangsang aliran mana. Bagi dirinya yang memiliki mana tidak terkendali, ini adalah racun terselubung. Namun, racun ini justru menjadi katalis sempurna untuk memperkuat sirkuit mananya. Sang dokter pun berpamitan, berjanji untuk datang lagi bulan depan. Puas dengan tugasnya, dokter itu melintasi halaman kastel, meninggalkan sang tuan muda sendirian. Sambil berdiri diam, tuan muda bertanya apa yang ingin Schiller katakan padanya. Schiller pun berkomentar bahwa sikap tuan muda sangat baik hari ini. Dia pun heran, teringat dirinya yang dulu selalu marah dan menolak dokter. Mendengar itu, dia bertanya, apakah dia seharusnya marah-marah lagi? Schiller hanya terdiam melihat situasi itu, memperhatikannya dengan penuh rasa penasaran. Rupanya Schiller mendengar kabar bahwa dia menyembuhkan pneumonia anak-anak desa. Terkejut, dia bertanya bagaimana kepala pelayan itu tahu, dan Schiller menyebut nama Hans. Dia langsung sadar bahwa Schiller pasti telah menginterogasi Hans habis-habisan demi info ini. Schiller memperingatkan, jika Dewan sampai tahu, situasi bisa menjadi jauh lebih buruk. Kali ini dia akan menutup mata, namun tuan muda harus bisa menahan diri. Schiller mendekat, mendesaknya agar lebih berhati-hati mulai saat ini. Mengingat masa lalu, dia sadar bahwa dia tidak pernah bisa dekat dengan Schiller. Kepala pelayan itu memang pria yang kaku, dingin, dan selalu menjaga jarak dengan siapapun. Namun, jika dia tidak bisa menahannya lagi, setidaknya dia harus membicarakannya. Schiller pun menyerahkan kotak itu, memintanya untuk berbicara jika dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mengingat sosok Jonas, dia tahu betul betapa setianya Schiller kepada keluarga mereka. Mengabdi pada keluarga God, Schiller tetap bertahan di posisinya hingga kematian tuan lama. Di luar dugaan, Schiller bersikap peduli sambil tersenyum. Dia pun mengucapkan terima kasih. Memahami isyarat itu, Schiller memperhatikannya, lalu bertanya kenapa dia rajin berlari setiap hari. Dia menjelaskan bahwa setiap penyihir lingkaran kedua pasti melatih fisik mereka tanpa terkecuali. Jadi, tubuh yang ingin menguasai mana besar jelas membutuhkan latihan fisik yang tepat. Schiller tampak mengangguk paham, dengan raut wajah yang terlihat sedang merenung. Schiller menuliskan sesuatu pada gulungan dengan kaligrafi yang sangat rapi. Tuan muda sulung telah berhasil menyembuhkan penyakit pneumonia anak-anak di desa itu. Sambil duduk di meja, proses verifikasi akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik. Karena kondisi fisiknya yang lemah, mustahil bagi tuan muda untuk menggunakan sihir ke depannya. Dengan hati-hati, dia menyarankan agar tuan muda menempuh jalan sebagai cendekiawan saja. Mendengar laporan ini, Yang Mulia pasti akhirnya bisa bernapas lega sekarang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan dia mempersilakan orang itu untuk masuk. Rosa masuk ke dalam, meminta maaf kepada sang kepala pelayan. Schiller, sang kepala pelayan, langsung bertanya apakah yang datang itu Rosa lagi. Namun Rosa bersikeras, melaporkan bahwa para pelayan mulai menghilang secara misterius. Bahkan Clara dan Annette, yang tidak pernah bolos kerja selama 3 tahun, ikut lenyap. Rosa sangat yakin bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa Annette saat ini. Annette kini diikat dan disekap, benar-benar dalam bahaya besar. Menghubungkan semua petunjuk, dia mulai curiga kalau situasi ini terasa sangat ganjil. 3 pelayan lenyap dalam 2 bulan, apa itu hal wajar di wilayah sekeras ini? Cuaca buruk, bandit, bahkan monster berkeliaran. Dia bertanya, apa gadis itu juga akan kabur? Annette tidak mungkin pergi begitu saja tanpa pamit. Padahal, dia bekerja keras demi membeli obat untuk ayahnya. Lalu dia menuduh gadis itu lelah merawat ayahnya yang sudah tua. Para pelayan memperingatkannya agar menjaga mulutnya dan menunjukkan sedikit rasa hormat. Sambil bercanda, dia mengaku punya teori gila dan menyuruh mereka mendengarkan. Sambil menunjuk, dia menyatakan alasan yang tak terduga. Dia membongkar bahwa dalam semua ini adalah sihir hitam. Sambil memandang kastel di belakangnya, dia curiga sihir hitam itu mengalir dari keluarga penyihir agung. Tuan muda pertama juga sakit-sakitan, membuatnya berpikir sang Lord menggunakan sihir demi segalanya. Para pelayan terkejut, menanyakan apa maksud tuduhannya terhadap gadis-gadis malang itu.
Dia menantang mereka. Apa yang akan dilakukan jika tebakannya selama ini ternyata benar? Pelayan berbaju merah membelahnya, berseru, Tuan Lord tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Sambil berjalan pergi, dia bergumam bahwa desas-desus ini sangatlah menarik. Pria itu tersentak, berbalik arah demi menghadapi sosok baru yang mendadak muncul. Sambil tersenyum tipis, pemuda itu memintanya menjelaskan cerita menarik tersebut secara mendalam. Memulai kisahnya, pria itu menjelaskan bahwa semua petaka dimulai sejak 2 bulan lalu. Pertama, pelayan bernama Hilda lenyap tanpa bekas. Beberapa minggu kemudian, pekerja lain menyusul. Dan tepat akhir pekan kemarin, orang ketiga tidak pernah kembali lagi. Di aula megah itu, dia melanjutkan ceritanya sambil terus mengamati gerak-gerik sang pemuda. Penuh selidik, pemuda itu bertanya apakah dia tahu alasan mereka semua bisa lenyap. Mengabaikan tatapan tajam itu, dia berdalih tidak mengetahui jawaban pastinya. Berjanji, agar dia jujur saja, sang pemuda menjamin dirinya bebas dari hukuman apapun. Saking terkejutnya, dia bertanya, apakah itu benar, dan sang pemuda mengiyakan. Dalam keheningan malam, dia merenungkan situasi pelik ini sambil terus menatapnya. Seketika itu juga, sang pemuda bertanya, apakah semua petaka ini terjadi akibat ulahnya? Sambil terbatuk kecil, dia menjawab bahwa kebenaran itu sudah sangat jelas sekali. Saat mengingat Hans, dia tersadar pelayan malang itu selalu pulang dalam kondisi terluka. Hans bahkan sering mengeluh tidak akan pernah bisa mati dengan tenang. Pria itu langsung menyesali ucapannya begitu menyadari kesalahan fatalnya. Dengan nada dingin mencekam, sang pemuda memanggil namanya hingga pria itu memohon ampun. Belum menikah dan tidak memiliki anak, dia memelas karena belum mau mati sekarang. Lalu, pemuda itu memerintahkan sang pria untuk melakukan sebuah tugas penting baginya. Ketakutan setengah mati, pria itu merapatkan kedua tangannya dengan sangat cemas. Di dalam ruangan, kobaran api biru misterius mendadak muncul dan bergetar hebat. Di dalam kamar itu, sang pemuda duduk di ranjang, lalu membisikkan nama Rosa dan Annette. Bayangan kedua pelayan itu kini perlahan muncul di tengah kobaran api biru. Kemudian, pemuda itu menggerakkan tangannya seolah-olah sedang memanggil sesuatu yang gaib. Teringat kembali, dia membenarkan nama-nama itu. Dengan tatapan tajam, sang pemuda menatap kobaran api. Tenggelam dalam lamunan, hanya mereka berdua yang bersedia melayaninya setelah Hans dan pengasuhnya tewas. Di lantai terlihat sisa pecahan botol ramuan dengan cairan tumpah berserakan. Menetes lambat saat noda darah segar mulai bercampur cairan ungu. Mengusir mereka semua pergi, dia hanya ingin ditinggalkan sendiri dalam kegelapan. Namun pelayan itu tetap mencemaskan kondisi luka di tangannya. Murka, dia membentak mereka untuk segera keluar, membuat keduanya terperanjat ketakutan. Akhirnya, dia mengancam mereka agar jangan pernah membawa ramuan sampah itu lagi. Pelayanku terus menyemangatiku, memohon agar aku tidak putus asa. Tapi aku hanya bertanya, apa sebenarnya harapan kosong itu? Memangnya dia tahu apa? Apa dia bahkan paham rasanya jadi sekelemah ini? Aku mengepalkan tangan berdarahku, menahan rasa perih yang begitu nyata di wajahku. Para pelayan langsung tersentak, dan salah satu dari mereka memanggilku dengan cemas. Dia menjelaskan bahwa dia telah membunuh temannya sendiri dengan kedua tangannya. Aku terkejut dan bertanya, apakah dia benar-benar membunuh temannya? Rosa menjawab bahwa itu adalah Annette yang bersamanya dulu. Dia menyesal, andai saja dulu dia mengulurkan tangan pada Clara, mungkin dia bisa menyelamatkannya. Aku menghantarkan kaki ke tanah, benar-benar muak dan kesal dengan semua situasi ini. Pelayan itu menjelaskan, dia tahu kondisiku istimewa, tapi setiap orang pasti terpaksa melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Aku hanya terdiam, mencerna setiap kata yang dia ucapkan. Hal itu setidaknya pasti terjadi sekali seumur hidup bagi setiap orang. Pengakuan kelam dari Annette entar bagaimana justru membuatku merasa sedikit tenang. Aku merenung, menyadari bahwa seharusnya aku mengajukan lebih banyak pertanyaan saat itu. Sambil memukul tinjuku, aku menunjukkan tatapan mata yang penuh dengan tekad bulat. Bill mengetuk pintu dari luar, berteriak bahwa dia membawa kabar penting untukku. Aku langsung menanyakan keberadaan pelayan itu. Bill menjawab bahwa tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Dia berkata telah bertanya pada pengemis di persimpangan jalan, dan cirinya sangat cocok. Aku langsung mendesaknya untuk memberikan jawaban,
karena aku ingin segera tahu kebenarannya. Bill mengungkap bahwa hilangnya mereka adalah ulah dari sindikat perdagangan budak. Mereka mengiming-imingi kehidupan yang lebih baik di selatan, lalu menjual orang-orang itu. Aku heran, lalu bertanya, mengapa mereka membutuhkan seseorang untuk pergi ke wilayah selatan. Bill menjelaskan aku tidak paham, karena situasi di sana jauh lebih rumit. Kau butuh transportasi, tentara bayaran untuk perlindungan, dan juga status warga negara bebas. Berpikir bahwa wanita sendirian tidak akan sanggup. Aku tahu ini adalah hal yang sangat sulit. Aku mengangguk paham dan mengakui bahwa penjelasan itu memang sangat masuk akal. Bill kemudian berpikir dalam hati bahwa bocah ini masih belum paham kejamnya dunia luar. Terkejut, Bill langsung menaruh curiga setelah menyadari adanya perubahan atmosfer yang tiba-tiba. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Bill segera menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi kepadaku. Dia mengaku harus mengeluarkan banyak biaya agar para pengemis itu mau membuka mulut. Lalu, dia belak-belakan mengaku telah menghabiskan semua uang yang sebelumnya kuberikan kepadanya. Aku terperanjat dan bertanya, apakah dia benar-benar menghabiskan seluruh 20 koin perak. Bill berkomentar bahwa orang-orang di luar sana jauh lebih curigaan dari dugaan. Dengan tatapan serius, aku mengamati Bin, lalu berkata pelan bahwa masalah uang sama sekali bukan halangan. Aku hanya ingin segera menemukan mereka, menunjukkan kemurahan hatiku yang luar biasa. Setelah memeriksa dokumen itu dengan teliti, aku bertanya, apakah masih ada informasi lain? Mendapat jawaban ya, aku menjamin pembagian hasil kali ini akan adil. Lalu menanyakan, apakah dia mau menerimanya? Dengan sangat bersemangat, dia mengiyakan tawaran tersebut dan langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia pikir dia hanya butuh modal bicara untuk untung besar, meski situasinya sangat berisiko. Dia bilang keuntungan besar butuh risiko besar. Jadi dia akan menuntunku menemui sang makelar. Dengan antusias, dia berseru bahwa hidup ini memang tentang risiko tinggi demi hasil tinggi. Beralih ke penjara bawah tanah, dia kini tersadar terkurung di dalam jeruji besi. Benar-benar putus asa. Saat melihat tulang belulang yang berserakan di lantai, dia akhirnya sadar betapa mengerikannya tempat itu. Berteriak histeris karena shock, dia mempertanyakan mengapa nasibnya bisa berakhir menyedihkan begini. Lalu, saat dia masih terkurung tak berdaya, aku mendadak muncul di balik jeruji besi. Sambil menggenggam sebuah permata biru, aku menatapnya lurus dengan senyuman yang penuh rasa percaya diri. Lorong penjara bawah tanah yang suram, air menetes di lantai, dan obor redup menyiksa pandangan. Mencengkeram jeruji besi ini dengan erat, meratapi takdir hina yang mengurungnya di sini. Amarah membakar dadanya saat memori lama berputar kembali. Dia ingat saat membawa pergi sang tuan muda, mengira semua rencana bodohnya berjalan mulus. Dulu, dengan sangat mudah, dia menemukan makelar budak tersebut, pria yang tampak persis seperti seorang bangsawan buangan. Namun semuanya hancur seketika, sebuah pengkhianatan tak terduga yang menghancurkan segalanya. Menatap pemuda itu, sangat jelas bahwa dialah dalang di balik semua kekacauan ini. Sementara pria satunya yakin bahwa tuan muda manja itu hanyalah umpan empuk perdagangan manusia. Kini setelah membusuk di sel, dia mengutuk nasib sial yang membawanya ke neraka ini. Dengan amarah meluap, dia menertawakan ironi pahit ini, terutama nasib mulia sang tuan muda. Dia sadar pemuda itu sama sekali tidak tersentuh. Tuan muda dianggap barang dagangan berharga, sedangkan dia kehilangan segalanya. Sambil berteriak frustrasi, dia menuntut rencana penyelamatan yang seharusnya sudah mereka siapkan. Dengan kesal, dia membentak sang tuan muda agar berhenti bermain batu dan cepat bicara. Saat si pemuda malah membahas sopan santun, amarahnya meledak karena nyawanya sedang di ujung tanduk. Dia memperingatkan bahwa dia akan menyelamatkan Annette dan para pelayan. Namun, pemuda itu hanya membalasnya dengan senyuman sarkas. Sambil menatap dingin, si pemuda meremehkannya. Apakah si lemah ini bisa menembus jeruji besi sekokoh itu? Telunjuknya mengarah ke depan dengan tatapan tajam, memaksa pria itu membungkam mulutnya. Terperangah, tahanan malang itu gemetar menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya sendiri. Pemandangan konyol sekaligus tragis. Sang tuan muda berdiri anggun di samping pria malang yang nyaris telanjang. Ketakutan yang luar biasa langsung mencekik lehernya. Wajahnya kini dipenuhi keputusasaan dan teror yang mendalam. Dengan terbata-bata dia memanggil tuan mudanya,
sangat kebingungan. Sambil memaksakan senyum pahit, dia memohon agar tidak ditinggalkan membusuk sendirian di sini. Saat harapannya dihancurkan, dia langsung berlutut, memohon dengan sangat agar tidak dibuang. Suasana berganti, rumor beredar bahwa wilayah labirin ini dikuasai penuh oleh bandit-bandit kejam. Kembali ke sel sialan itu, dia terus merengek memohon belas kasihan agar tidak ditinggalkan mati. Tak peduli, pemuda itu melangkah pergi sebelum akhirnya terhenti oleh jeritan keputusasaan yang memilukan. Bersujud di lantai yang kotor, dia bersumpah akan melakukan apapun demi bertahan hidup. Menunggu jawaban, pemuda itu hanya terdiam dengan tatapan dingin menghakimi dari atas. Menatap dingin, sang tuan muda bertanya, apakah dia mengenal Bill? Dengan sorot mata menusuk, dia berujar bahwa dia pernah melihat Bill memelas seperti ini. Pria yang mengemis nyawa di tengah badai salju, memohon pengampunan dari tuannya sendiri. Dengan sangat menyesal, dia mengaku bahwa dirinya gila. Dia meratapi pengkhianatannya terhadap sang tuan. Mengingat masa lalu, sang tuan tahu betul bahwa Bill hanyalah bajingan bandit rendahan. Namun nyatanya, kali ini Bill justru berani mengkhianati keluarga Gerah. Dengan air mata berlinang, Bill harus menerima kenyataan bahwa kepercayaannya telah hangus. Napasnya tersengal memohon kesempatan terakhir, namun titah dingin langsung membungkam mulutnya. Apakah mencuri dan menjual dokumen rahasia keluarga dianggap sebagai kesalahan sepele? Pria berjubah itu hanya diam, dingin menatap si pengkhianat yang gemetar di tanah. Si rambut putih bergumam sinis. Bajingan ini sebenarnya berguna andai saja tidak dikuasai keserakahan. Memikirkan kebodohannya kembali. Mengingat masa lalunya sebagai bandit, Bill memang sangat paham jaringan pasar gelap. Mengamati dengan saksama, dia mengingat satu detail penting jika ingatannya tidak salah. Nah, disinilah kalian harus tahu, sindikat kriminal incaran Bill ternyata penculik para pelayan. Bandit sialan ini menyebarkan teror perdagangan manusia, menyiksa korbannya bagai wabah menjijikkan. Dia menyimpulkan bahwa setiap ancaman pada keluarganya harus segera dilenyapkan tanpa sisa. Sambil memegang gulungan rahasia, dia bertanya bukankah pria itu berjanji melakukan sesuatu. Dia memperingatkan bahwa Bill harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Menatap cemas ke arah orang itu, langit-langit ruangan mulai terlihat jelas. Sebuah lentera tergantung di rantai besi, memberi sedikit cahaya temaram. Sekelompok pria berdiri di depan sana, menyaksikan situasi dalam keheningan mencekam. Mendengar pertanyaan, mengapa sang ayah tidak makan? Seorang pria terus melahap makanannya. Cara makannya yang kasar membuat yang lain khawatir dan mendesaknya makan perlahan. Mencengkeram garpu penuh amarah, dia bertanya, apakah buruan mereka ada di tempat ini? Dia menyuruh mereka bersabar sedikit lagi, menjanjikan reuni instan lewat kekuatan sihir hitam. Tanpa adanya jawaban, dia menghela napas berat, merasa frustrasi atas keheningan itu. Memusatkan tatapan dingin pada tengkorak itu, dia curiga kekuatan jiwanya mulai melemah. Saat menanyakan air mandinya, dia malah diberitahu hanya tersisa barang dagangan. Menghentikan gerakannya seketika, dia mencengkeram erat tangan orang itu dengan paksa. Dia mengangkat leher pria itu ke atas, menahannya dengan mudah menggunakan kekuatan dahsyat. Tatapannya tetap dingin, wajahnya yang berlumuran darah, tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dia kemudian bertanya dengan santai apakah darah orang itu cukup untuk air mandinya. Ketika pria itu memohon untuk menunggu, yang lain langsung bergegas menyiapkan semuanya. Dia melangkah menyusuri lorong panjang, langkah kakinya menggema memecah keheningan sunyi. Begitu tiba di ruang bawah tanah, dia melihat sesosok mayat tergeletak di antara ton. Pria itu terus menggerutu kesal tentang kutukan sihir hitam sialan. Tampak sangat lelah dengan situasi ini, dia heran sudah berapa kali ini terjadi. Lalu menyarankan agar menumbalkan barang dagangan saja lain kali. Dia mendengar rekannya membentak untuk berhenti mengeluh dan menyuruhnya segera mengurus mayat itu. Memalingkan wajahnya, dia ketakutan melihat apa yang ada di depannya. Sementara itu, salah satu dari mereka mengawasi lorong gelap, merasakan firasat buruk. Terkejut, mereka berdua menoleh cepat ke depan, mendengar suara asing yang mencurigakan. Di ujung lorong yang gelap, dia mendengar suara misterius dan bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Dengan cemas, mereka menyaksikan rekan mereka sendiri sedang dicekik dengan kejam. Sambil tersungkur di tanah, dia memanggil ketua Ners dengan wajah sangat panik. Sementara itu, sesosok tubuh diseret kasar di lantai,
meninggalkan bekas jejak yang jelas. Sangat ketakutan, keduanya hanya terpaku menyaksikan adegan itu tanpa bisa melawan. Mereka langsung jatuh tersungkur, gemetar ketakutan saat rekannya merangkak pergi menjauh. Langkah kaki besar mendekat, memperlihatkan sosok penyiksa kejam saat korbannya merintih. Sambil memegang pisau berlumur darah, dia meminta segelas air dengan tenang. Menyadari siapa yang datang, pria itu terkejut melihat senyum mengerikan di wajah berdarah tersebut. Nah, disinilah Bill tiba-tiba muncul di tengah kekacauan sambil menggenggam pisau kotor di tangannya. Menatap tajam pria di depannya, dia menuntut air dengan wajah yang kotor bernoda. Terperanjat kaget, Bill berbalik sambil mengeratkan genggaman pisaunya saat namanya dipanggil lagi. Menggenggam erat pisaunya, dia bingung mengapa dirinya bertindak sadar dan sekacau ini. Dengan raut wajah tegang, dia yakin semua ini kesalahan bocah itu. Suasana pun berganti. Sambil menunjukkan selembar kertas, pemuda itu bertanya kepada Bill yang bertelanjang dada, apakah dia bersedia melakukan apa saja. Kemudian, dengan senyuman tipis di wajahnya, Ishak menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kontrak. Sambil berlutut gemetar, aku mendengarkan dua aturan pertama, kepatuhan tanpa syarat, dan rahasia mutlak tentang Ishak. Aku sangat ketakutan setengah mati mendengar syarat ketiganya. Mati mengenaskan, jika berani melanggar kontrak ini. Ishak menuntut tanda tangan darahku, agar sihir perjanjian ini bekerja. Tapi aku ragu, apa dia sudah gila mengajukan kegilaan ini. Tiba-tiba suara asing mengejutkanku, siapa di sana, tanyaku dengan sangat tegang. Ishak mendesakku dengan tajam. Bertanya apa aku sudah tidak ingin hidup lagi saat aku terus gemetar. Ketakutan. Langkah kaki mendekat, dan tanganku bersiap untuk menandatangani gulungan kontrak tersebut. Aku melangkah guntai, merasakan teror dingin saat langkah kakiku menggema di lantai. Sambil menggerutu kesal, Ishak mengacungkan pisaunya dengan sangat tidak sabar. Mengiris jariku sendiri, aku segera menyayat telapak tanganku dengan cepat dan tepat. Kutempelkan jariku yang berdarah pada gulungan, meresmikan ikatan perjanjian mengerikan ini. Begitu kontrak ditandatangani, cahaya mistis menyelimuti Ishak dan gadis itu, menyegel kesepakatan kami. Lalu Ishak tersenyum sinis, sangat puas dengan apa yang baru terjadi. Tiba-tiba dua pria pemarah muncul, menuntut penjelasan bagaimana Ishak dan gadis itu bisa lolos. Mereka datang, bisikku panik, tapi Ishak justru bersiap menyerang sambil melempar sesuatu ke udara. Terhantam telak di kepala, kedua pria itu langsung pingsan tanpa sempat melawan balik. Terduduk lemas di tanah, aku menatap neri pancaran sihir di tangan Ishak di tengah debu. Dengan gemetar, aku memberanikan diri bertanya, apakah mereka mati? Ishak menjawab dingin, mereka hanya pingsan. Menyaksikan itu, aku benar-benar takjub dan bertanya, bagaimana dia melakukannya. Sambil menggenggam kristal, Ishak memamerkan sihirnya. Membuatku terbelalak melihat kekuatannya yang dahsyat. Suasana berubah mencekam saat kami memasuki saluran air bawah tanah yang sangat gelap. Kami berjalan bersama, meski aku terus terseok-seok menyamai langkah kaki cepat Ishak. Aku memujinya, mengaku ini pertama kalinya aku melihat sihir secara langsung. Aku benar-benar terpukau dengan kristal itu. Namun Ishak menjelaskan sihir es tidak praktis, membuatku heran setengah mati. Ishak lalu berkata, kalau semua itu hanya tampak luar saja. Dengan wajah penuh rasa penasaran, aku mendadak berhenti untuk mendengarkan setiap kalimatnya dengan saksama. Tiba-tiba segerombolan bandit muncul, membuatku mengamati situasi ini dengan otak berputar cepat. Sambil terus melangkah, Ishak tiba-tiba bertanya apa bahan dasar es, membuatku bingung sendiri. Dia menyuruhku menebak, dan dengan ragu aku menjawab, air. Ishak membenarkan, menjelaskan bahwa kita harus membentuk air, baik di udara maupun di genangan. Sihir itu mulai terbentuk, melewati kompresi, kondensasi, ekspansi, hingga evaporasi yang rumit. Dia bilang mengendalikannya mudah, tapi menyatukannya sekaligus sangat sulit. Sementara aku panik memperingatkan kami bisa tertangkap. Tepat setelah itu, aku tersantak kaget melihat bahaya meluncur ke arah kami. Seorang musuh muncul, menanyakan identitas kami. Tapi Ishak sudah bersiap melancarkan serangan balasan. Sambil mengacungkan jarinya, Ishak menyelesaikan proses sihirnya untuk melancarkan serangan. Mematikan terakhir. Tetesan air raksasa yang membeku, melayang megah di udara tepat di atas kepala musuh. Pria itu mendongak ketakutan, merasakan bahaya mau tepat di atas kepalanya.
Ishak menjelaskan bahwa ini sihir perubahan fase, sambil memamerkan kekuatannya. Karena itulah sihir ini tidak berguna dalam pertarungan nyata, ucapnya dengan santai. Saat menatap sihir itu, aku membatin bahwa tanpanya, aku tak akan sudi menggunakan sihir merepotkan ini. Lalu, dia menunjukkan sebongkah mana es. Batu yang dia ambil dari bangkai ratu laba-laba musim dingin, meski jenis ini tidak populer. Batu mana baku? Benda ini punya nilai akademis yang sangat tinggi, makanya harganya selangit, dan aku beruntung berhasil mendapatkan yang terbaik. Saat aku mengalirkan sihir es ini, aku tahu bahwa ketidakpopulerannya justru menjadikannya senjata rahasia yang paling sempurna. Sangat sulit dibedakan dari luka biasa, sihir es ini mencair tanpa bekas begitu saja. Sihir ini sangat ideal untuk menghabisi target dari balik bayangan tanpa bukti apapun. Satu lagi sekutuku. Dia tampak sangat ngeri melihat betapa mengerikan dan efisiennya teknikku. Saat di lorong, dia bertanya kenapa aku tidak membunuh mereka semua. Jawabanku mudah, bajingan seperti mereka gampang digantikan. Sambil menghindari serangan, ku bilang aku sengaja membiarkan mereka hidup agar mereka mengulangi kebodohan itu. Tiba-tiba, serangan es membekukan musuh seketika, membuat rekanku yang menonton langsung terbelalak kaget. Sambil mengingat para musuh, aku tegaskan hanya akan membantai mereka yang benar-benar penting. Melangkah maju menyusuri lorong gelap ini, aku terus berjalan menembus kegelapan. Aku sudah bertekad bulat, hanya satu orang yang harus kuhabisi. Kutatap musuh di depan sana dengan pandangan dingin tanpa emosi. Kini kami harus berhadapan dengan musuh ketiga yang sudah menunggu di ujung. Menatap ke arah kami, pria itu mulai mengoceh dengan nada sangat kesal. Mengenali musuh itu, rekanku langsung berteriak syok melihat penampakan mengerikan di depan kami. Dia adalah pemimpin kejam dari para bandit. Manusia gila yang suka mencabik-cabik korbannya. Begitu rekanku memperingatkan. Mulai menyiapkan serangan. Kukatakan bahwa menemukan target secara langsung membuat tugasku jauh lebih mudah. Bola energi bercahaya kini melayang di tanganku. Siap kulesatkan kapan saja. Kuangkat jariku. Lalu kutembakkan serangan mematikan tepat ke arah lawan yang diam. Pecahan es melesat sangat cepat, namun targetku tetap berdiri dengan kokoh. Hampir saja kena, sang bos bandit berhasil menghindari serangan esku dengan tipis. Namun tak disangka, dia menangkis pecahan es tajam itu menggunakan tangan kosongnya. Sontak, rekanku berteriak panik melihat aksinya. Aku pun bertanya, apakah kekuatan kasarnya ini berasal dari suku utara? Meski terluka sedikit, sang bos bertanya pada rekannya tentang situasi yang mulai gawat. Sambil menatap tajam, sang bos melangkah mendekati kami berdua yang tampak bingung dengan sikapnya. Sambil tersenyum lebar, dia berkata bahwa aku adalah barang dagangan berharga dan situasi ini sangat menguntungkannya. Seketika aku menyadari niat busuknya. Dia memperingatkan bahwa tubuhku akan jadi bahan eksperimen sihir hitam terbaiknya. Saat bos itu melangkah maju, rekanku langsung bersujud memohon ampun agar tidak dijadikan target pembunuhan. Tangan bos bandit itu memancarkan aura kegelapan, mengarah tepat ke rekanku yang ketakutan. Sambil menjerit putus asa, dia memohon dan mengaku hanyalah manusia lemah biasa. Namun cengkeraman maut itu justru bergerak semakin dekat ke arah wajahnya. Dengan gemetar, rekanku menyaksikan ancaman maut yang datang begitu cepat. Seketika itu juga, duri es raksasa tiba-tiba menembus dada sang bos, merubuhkannya tanpa sempat melawan. Terperangah, rekanku akhirnya menyadari bahwa es yang ditangkis tadi kini balik menyerangnya. Kurentangkan tanganku dengan penuh keyakinan, mengunci musuh yang kini sudah terkapar tak berdaya. Dengan mulut berlumuran darah, sang bos terkapar di tanah dalam kondisi sekarat. Melihat sang bos tumban, aku memanggil nama rekanku dengan sangat tenang, Bill. Kukatakan padanya mulai sekarang dialah bos barunya. Lalu aku menatap matanya dalam-dalam. Kemudian, kutanya pada Bill, apakah dia tahu apa yang harus segera dilakukan. Dengan cemas, Bill menggenggam pisaunya erat-erat, menghadapi situasi mengerikan di depannya. Sambil berteriak ketakutan, Bill kabur begitu saja, meninggalkan mayat sang pemimpin. Seketika, darah terpercik deras, membuat pemuda itu menoleh ke belakang sambil merenung tajam. Sambil memejamkan mata, dia sadar bahwa pada akhirnya, semua orang terpaksa melakukan hal terlarang. Adegan berpindah ke sebuah ruangan. Tempat dia diberitahu bahwa kepahitan ini
pasti menimpa siapa saja. Tapi ingat, mereka memperingatkannya bahwa luka batin ini akan membekas selamanya dan mustahil dihapus. Sembari menggenggam erat tangannya, mereka berbisik bahwa kini hanya tersisa dua pilihan sulit. Mereka bilang, rasa bersalah bisa perlahan mencekikmu, hingga hanya menyisakan raga kosong tanpa jiwa lagi. Saat itulah sang pelayan menggenggam tangannya, tersadar bahwa dia harus terus berjuang hidup demi mereka juga. Beberapa waktu kemudian, dia tampak melamun kosong dengan tatapan mata yang sangat jauh. Detik itu juga, dia teringat Annette yang berlutut. Menyadari nasihat menyakitkan ini pernah didengarnya dulu. Di tempat lain, seseorang berlari panik menyusuri lorong gelap, meneriakkan nama Bill, menuntut agar putrinya segera dikembalikan sekarang. Sementara itu, kereta kuda terus melaju, memperlihatkan para gadis malang terduduk lemas di lantai. Perlahan, mata emasnya menatap tajam, menandakan malam-malam panjang penuh penderitaan telah berlalu sunyi. Sambil melangkah pergi meninggalkan kereta, dia bersumpah Annette tak akan kehilangan sahabatnya di kehidupan ini. Sambil tersenyum tipis, pelayan itu bertanya, apakah mereka sudah dengar desas-desus bahwa para bangsawan sedang memburu gadis-gadis dari luar wilayah? Sambil duduk di meja, mereka heran karena kabarnya perempuan selatan itu sangat buruk rupa. Dengan antusias, salah satu dari mereka berniat ke selatan karena sudah mencari banyak informasi rahasia. Sambil melempar lirikan penuh arti, dia mengaku kenal seseorang yang bisa menyelundupkan mereka dengan biaya murah. Dia langsung mengajak Annette dan Hilda untuk ikut pergi bersama mereka sekarang. Annette menolak ajakan tersebut, beralasan bahwa dia harus tetap tinggal demi merawat ayahnya yang sakit. Kepadanya, gadis itu mengaku bahwa itulah momen terakhir dia melihat Clara dan Hilda sebelum mereka lenyap tanpa kabar. Memahami kepedihan situasi ini, sang pria bertanya apakah dia juga diculik saat berusaha mencari mereka. Dalam keheningan, pelayan itu menatapnya, merenungkan pertanyaan tersebut dalam-dalam. Belakangan, dia bercerita bahwa dia menemukan Hilda dan Clara di selokan kumuh. Namun, jiwa mereka sudah hancur total. Dia sangat memahaminya, karena jujur saja, dia mengaku pasti akan ikut gila jika mendekam di sana beberapa hari lagi. Pria itu membenarkan bahwa selokan bawah tanah adalah neraka jahanam tempat manusia dijual dan dimangsa. Mengungkapkan kebenaran yang pahit, dia mengaku sebenarnya bisa melarikan diri dari sana kapan saja. Namun, dia menjelaskan bahwa gerbang besi yang mengurungnya ternyata sudah jebol. Dari balik jeruji besi dingin itu, dia menatap kosong ke depan sambil menangis pilu. Dia nyaris tak kuat menahan diri, tatapannya dipenuhi kepedihan yang luar biasa. Tepat di depan jeruji, dia melihat sahabatnya yang tampak terperangkap dan sangat malang. Dengan penuh sesal, dia bergumam bahwa andai saja dia bertahan sedikit lebih lama di sana. Mengulurkan tangan ke jeruji besi, dia teringat saat terpaksa meninggalkan Clara begitu saja. Kalian bisa bayangkan rasanya. Dia menatap ufuk timur sambil merenungkan seluruh kisah tragis itu. Lalu dia mengakhiri ceritanya dengan pengakuan ngeri bahwa dia hampir saja menghabisi nyawa temannya sendiri. Pria itu berterima kasih karena dia mau berbagi kenangan yang sangat menyiksa batin ini. Sambil menopang dagunya, dia mengungkapkan keraguan besar, membuat pria itu penasaran apa masalahnya. Kembali ke ingatan kelam itu, dia dan Clara sebenarnya sangat senang bisa diselamatkan pulang. Tapi keadaan Hilda berbeda, gadis itu histeris bahwa dia akan mati jika kembali ke kediaman itu. Kita sadar, Hilda tidak hanya takut dihukum, tapi dia benar-benar gemetar menghadapi kematian mengerikan. Sambil merenung, dia mengangguk paham dan berjanji akan menyelidiki situasi ini sendiri. Pelayan itu berbalik, menunggu perintah selanjutnya dengan penuh rasa hormat. Dia berbisik bahwa Rosa curiga para bandit membebaskan mereka semua karena dirinya. Sambil bersedekap, dia bergumam bahwa Rosa ternyata pelayan yang sangat peka. Sambil tersenyum, pelayan itu berkata wajar saja karena hanya dia yang peduli pada mereka. Dia menatapnya tanpa suara, matanya terfokus tajam dan penuh perhatian. Saat membalas tatapan itu, dia baru sadar betapa seriusnya raut wajah tuannya. Lalu dia memanggil namanya, Annette, dengan nada suara yang begitu tegas. Dia berterima kasih atas bantuannya. Namun tiba-tiba mengurungkan niat dan berkata mereka akan membahas ini nanti saja. Pelayan itu patuh,
lalu meminta izin untuk segera pergi. Di lorong sunyi, derit pintu yang terbuka bergema saat seseorang melangkah lewat. Kini di ruang kerjanya, dia mengayunkan pedang dengan gerakan yang luar biasa lincah. Senyum tipis terukir di wajahnya, memancarkan keyakinan sekaligus misteri. Dia merasa telah menemukan bakat terpendam dan mulai berniat mengajarinya sihir. Fajar pun menyingsing di kastel, membawa babak baru dalam perjuangan sunyi ini. Berjalan menyusuri jalanan, seorang pelayan berbisik menanyakan kabar tentang mereka yang kembali. Harusnya mereka diusir kejam, tapi Ishak justru menyambut mereka kembali dengan hangat. Mengapa dia repot-repot membela pelayan rendahan? Gadis itu curiga Ishak punya maksud terselubung. Seseorang membuka pintu dan masuk terburu-buru. Meletakkan sesuatu, lalu meraba permukaannya dengan sangat hati-hati. Dengan langkah lambat, dia memikul kotak-kotak berat menyusuri lorong kuno yang gelap gulita. Begitu sampai, seorang pria bertanya, apakah sang bos ikut bersamanya ke sana? Sambil merentangkan tangan, dia memberi isyarat sederhana agar orang itu mendekat padanya. Mendengar itu, dia memperingatkan dengan tegas bahwa dia sangat benci dipanggil bos. Membahas wilayah itu, seorang pria menyebut gerombolan kriminal selalu saja muncul kembali di sana. Karena itu, dia berencana mengendalikan kelompok bandit tersebut agar semuanya tetap berada di bawah kuasanya. Khawatir akan kekacauan, pria itu bertanya apakah dia yang akan pertama kali menghadapi bahaya. Menyelidiki keadaannya. Mereka bilang bahwa bos yang lama menyuruh mereka mengawasi mansion tersebut. Sambil menyeringai, bos baru menyadari bahwa Neris bukanlah orang bodoh biasa. Lalu dia teringat bahwa mantan bos mereka selalu menyiapkan upeti khusus setiap tahunnya. Terkejut mendengar kabar itu, dia langsung mendesak untuk tahu jenis upeti apa itu sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah upeti tahunan untuk para ksatria di wilayah tersebut. Rupanya, para ksatria itulah yang memberi perlindungan. Menjelaskan alasan mereka berada di tempat ini. Beberapa hari kemudian, dia melintas aula besar, memikirkan rencana matang untuk langkah berikutnya. Menggenggam kobaran api, dia bersiap melepaskan kekuatannya. Melompat tinggi, dia melancarkan serangan api yang luar biasa dahsyat. Namun api itu hanyalah tipuan belaka. Di saat bersamaan, kristal estajan mulai terbentuk. Kedua elemen bertolak belakang tersebut melesat cepat, mengarah lurus ke arah cermin mistis. Sambil mengepalkan tangan, dia menatap serangannya terbang tepat sasaran tanpa meleset. Hantaman keras terjadi, menghancurkan cermin itu menjadi serpihan cahaya biru terang. Detik itu juga, dia menyadari sirkuit mananya telah bertambah menjadi 5. Latihan keras harus berlanjut, karena kemenangan atas Neris kemarin hanyalah sebuah keberuntungan semata. Mengingat kembali, Nars terlalu meremehkannya. Tapi dengan tegas dia tahu, dialah yang akhirnya menghabisi nyawa musuh itu. Saat berbaring kelelahan, dia teringat peringatan Yonas tentang musuh kejam yang mengincar keluarga Garta. Setelah mengamati, dia tahu musuh tadi sangat kuat melawan penyihir. Keberuntungan tidak akan menyelamatkannya lagi. Pada akhirnya, dia harus menjadi jauh lebih kuat demi melindungi Garta, apapun taruhannya. Terkejut, dia tiba-tiba mendengar suara asing memanggilnya Tuan Muda. Bertanya ada apa, dia melihat orang-orang yang lancang menerobos masuk ke kamarnya. Pergi mengambil pakaian. Hans hanya bisa menuruti perintah wanita tua itu. Sambil terduduk, pemuda malang ini mempertanyakan alasan dibalik semua keributan ini. Sambil tersenyum, wanita itu mengumumkan kalau sang penguasa alias ayahnya telah kembali. Dengan kain menutupi wajahnya, dia mendengar kabar itu dan langsung membeku terkejut. Di dekat lehernya, leontin usang yang dia kenakan tiba-tiba berkilau redup. Menunggangi kuda, pria berkuasa itu akhirnya kembali ke kastel setelah sekian lama. Merenung, pemuda itu bertanya-tanya apakah ayahnya benar-benar akan meremehkannya lagi.